minkumus syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khaira fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Para sesepuh bini sepuh warga Karangsari ingkang dahat kinabekten sagung para lawuh para lenggah ingkang dahat kinurmatan wabil khusus sahibul bait Bapak Toto sakeluarga ingkang tuhu linuberan rahmating Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing rikalenggahan dalu menika kula panjenengan saged sesarengan rawuh wonten ing majelis pengaosan saperlu kula panjenengan menyongsong datengipun bulan suci Ramadan 1426 Hijriah. Mugi-mugi rawuh panjenengan sami dados amal soleh ingkang tinampi wonten ngarsanipun Allah. Kula prayogi matur kanthi basa Jawi napa basa nasional? Campur nggih. Alhamdulillah kula panjenengan sampun mlebet ing wulan Sya'ban. Dados wulan Sya'ban menika maknanipun insyiab fantasiru fil ardi libtigha rizqillah. Nggih, wonten kitab At-Ta'rifat menika pun jelasaken makna dari kata Sya'ban adalah insyiab fantasiru fil ardi libtigha rizqillah. Bulannya orang mengelilingi bumi untuk mencari karunia dan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu bulan Sya'ban itu udara di Mekah itu sejuk, tidak panas. Maka orang-orang Makkah itu berdagang ya sampai jauh ke selatan ke arah Yaman itu 1000 kilometer. 1000 kilometer mereka berkelompok-kelompok dengan menaiki onta. Nah, biasanya di tengah perjalanan mereka singgah ke kuburan kafilah-kafilah yang mungkin meninggal di perjalanan. Sehingga mereka mengenang ruh orang yang meninggal dalam perjalanan dagang. Maka bulan Sya'ban disebut bulan arwah. Ya, ruh jamaknya arwah. Orang Jawa nyebut ruwah. Ya. Bulannya orang mengingat ruh orang yang sudah meninggal. Maka kalau di Jawa ada tradisi nyadran, ziarah kubur, mengingat kepada para leluhur yang telah mendahului. Jadi ini
tradisi di bulan Sya'ban atau disebut bulan Ruwah. Untuk apa? Untuk tazkirah, untuk mengingat bahwa kita ini pasti akan mati satu saat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kita berziarah kubur supaya mengingat bahwa sesungguhnya semua manusia satu saat akan mati. Maka biasanya dulu kalau orang Jawa ada tradisi ruahan. Ya. Nganter tetangganya itu apa? Takir. Pirsa takir. Takir itu daun pisang yang digunakan untuk meletakkan makanan. Takir itu dari bahasa Arab tazkir, ingatlah. Jadi nek kula panjenengan diteri niku tazkiroh, diingatkan, elingo. Eling nopo? Kita harus ingat. Ingat apa? Ketan. Ketan itu khotoan. Al-insanu makanul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Maka ketan itu khotoan. Kita mengingat kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Terus bagaimana? Apem. Minta maaf. Afwun. Ya. Nyuwun pangapunten. Maka nanti di bulan Ramadan kita banyak membaca Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, orang Jawa dulu ngucap afwun itu susah, jadi apem. Ya. Jadi ingatlah kamu itu dalam hidup sudah banyak berbuat kesalahan. Maka mintalah afwun, mintalah maaf. Minta maaf kepada siapa? Kola. Kola itu khalaq, yang menciptakan. Yang menciptakan kita al-khaliq. Khalaqa fasawwa. Yaitu Tuhan yang menciptakan dan yang telah memelihara kamu. Ya. Jadi kita ini diingatkan, karena kamu besok akan mati, ingatlah kesalahan dan dosamu, mintalah maaf kepada Allah Tuhan yang menciptakan kamu. Niku maknane takir yang berisi ketan kola apem. Ho hahem ketan kola apem mlebu cangkem. Nah. Jadi bulan Sya'ban, bulan Ruwah, kita ini disuruh mempersiapkan diri kita, rohani kita menghadapi bulan suci yang akan datang. Di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan sebuah hadis yang berbunyi, man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Ya, barang siapa yang merasa bahagia, man faraha bidukhuli Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran, akan diharamkan oleh Allah jasadnya dari disentuh api neraka. Jadi kalau kita itu bahagia dengan datangnya Ramadan, berarti kita ini orang yang beriman. Kebahagiaan menghadapi Ramadan itu nanti akan menjadi sebab kita ini tidak disentuh api neraka. Maka dulu kalau menghadapi Ramadan itu, ya, orang sudah bergembira.
disambut dengan bahagia. Iki sasi ruah nuli sasi poso, kewajiban kita kudu poso. Sesasi lawase ora mangan ngombe, esok tekan sore sak rampunge. Nah, puasa itu apa? Puasa itu dari bahasa Jawa kuno, upawoso. Upawoso. Upa niku napa? Upa itu nasi. Nah, woso menahan, menahan tidak makan nasi, maksudnya ya tidak makan. Ya. Untuk menjelaskan dalam bahasa Arab saum atau siam. Saum itu artinya berhenti. Mandek. Berhenti dari apa? Berhenti dari memuaskan hawa nafsu. Atau disebut juga siam. Siam itu artinya menahan atau ngampet. Ya, maka secara syariat dijelaskan asyamu al-imsaku anis sahwatil butni wal furj ila ghasakil. Ya, ila tulu'i syams ila ghasakil maghrib. Jadi yang dimaksud dengan asyam itu al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa? Anis suhud, dari semua syahwat. Hawa nafsu kita tahan. Terutama suhudil butni wal farji. Syahwatnya perut dan syahwatnya kemaluan. Ya, jadi kita tidak makan, tidak minum, menahan syahwatnya perut dan juga menahan syahwatnya kemaluan. Ya, tidak melakukan hubungan seks selama kita berpuasa. Asyamu al-imsaku anis suhudil butni wal farji. Minat tulu'i syams, sejak merekahnya matahari fajar menyingsing, ya, sampai dengan ila ghurubis syams, sampai maghrib atau terbenamnya matahari. Nah, itu namanya asyam. Secara syariat adalah al-imsak anis suhudil butni wal farj minat tulu'i syamsi ila ghurubis syams. Sing diarani poso kuwi ngampet saka sahwate weteng lan sahwate farji wiwit saka fajar tekan maghrib. Nggih. Niku secara syariat. Tapi secara hakikat adalah al-imsaku anil muftiratil ma'hudat biqasdi qurbah. Berpuasa itu adalah menahan diri dari semua yang menimbulkan kerusakan. Karena kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi tidak hanya menahan makan dan minum dan hasrat seksual, tapi semua yang merusak hubungan kita dengan sesama. Maka tidak boleh riba, mencela, bertengkar selama berpuasa. Kita harus mampu menahan semuanya itu. Itu yang disebut puasa secara hakiki. Tapi kalau secara syariat, ya hanya al-imsaku anis suhudil butni wal farji. Ya, itu minat tulu'i syam ila ghurubis syams.
Niku mila kula panjenengan sami ya, kalau sudah menjelang fajar datang diingatkan imsak. Nah, imsak ini maksudnya poso. Jadi imsak itu maknanya ya puasa. Jadi mboten kok imsak iki tandane wis entek wektune mangan, mboten. Imsak itu maksudnya ya berpuasa, itu namanya al-imsak, menahan, ngampet ya, berhenti ya. Nah, maka insya Allah kalau kita melakukan semuanya itu karena Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang pahalanya itu hanya Allah saja ya, yang apa? Yang memberikan, dalam arti pahalanya itu adalah kenikmatan yang khusus kelak di yaumil akhir. Bahkan nanti masuk surganya itu bagi orang-orang yang berpuasa benar disediakan pintu khusus yang namanya Ar-Royan ya. Pintu Ar-Royan untuk masuk surga bagi orang-orang yang melaksanakan puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka puasa wajib di bulan Ramadan ya, itu rukunnya yang pertama adalah niat. Jadi kalau kita mau berpuasa sunat itu tidak harus diawali dengan niat. Misalnya besok pagi kita bangun tidur, terus sholat subuh ke masjid, pulang dari masjid, males mau maem, tak poso wae, itu sah puasanya. Tetapi kalau puasa wajib, sejak sebelum fajar itu sudah ada niat. Ya. Baik niat itu diucapkan maupun tidak diucapkan. Jadi kita sebelum datang fajar itu harus memiliki niat berpuasa. Itu kalau puasa wajib, itu termasuk rukun. Jadi harus ada. Ya. Nah, maka biasanya supaya tidak lupa di masjid-masjid, di musola-musola, sesudah tarawih itu diajak bersama-sama berniat. Nawaitu sauma ghadin. Ya kan gitu ya. Supaya tidak lupa bahwa besok kita berpuasa wajib. Karena puasa wajib harus ada niat. Ya, sebelum datangnya fajar. Ya, jadi tidak bisa kita ini habis subuh, sholat subuh, jalan-jalan, terus wah tak poso wae. Nah itu kalau puasa wajib nggak boleh, harus sudah ada niat sebelumnya. Tapi kalau puasa sunat itu boleh, karena tidak termasuk rukun dalam puasa sunat itu niat sebelum fajar. Kalau puasa wajib harus diniati sebelum fajar. Ya. Maka kemudian niat itu bisa diperkuat dengan ucapan tadi, nawaitu. Ya. Nawaitu, saya berniat sauma ghadin, berpuasa besok. Ya, ini dibaca niatnya. Ya. Sekalipun niat itu tidak diucapkan juga sah, diucapkan dalam bahasa apa saja juga sah ya. Tapi rukunnya puasa wajib adalah yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa?
Yang membatalkan puasa adalah memuaskan syahwatnya perut dan kemaluan. Syahwatnya perut ya makan, minum. Ya. Jadi kalau kita tidak sengaja makan dan minum ya tidak batal karena hari pertama puasa lupa. Ya. Pagi-pagi kok masih ada gorengan. Nah, terus disaut, didar. Setelah selesai makan, loh, iki mau poso. Nah, itu tidak apa-apa, tetap diteruskan saja berpuasanya dan itu tidak membatalkan puasa. Ya. Karena tidak termasuk dengan sengaja makan dan minum. Ya. Jadi tidak ada yang membatalkan yang lain kecuali tadi memuaskan syahwatnya perut maupun syahwatnya kemaluan. Nah, kalau dengan sengaja kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, nah ini menggantinya itu berat. Karena menggantinya berpuasa di lain hari itu berpuasa satu hari yang ditinggalkan puasa di bulan Ramadan, menggantinya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sengaja tidak berpuasa. Tetapi kalau orang membatalkan puasa disebabkan oleh, ya, di dalam Quran disebut tadi ayatnya saya baca, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana minkum maridhon. Nah, barang siapa yang dalam bulan Ramadan itu dia sedang sakit, au ala safarin, atau sedang menempuh perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia boleh membatalkan puasa dan mengganti puasanya pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Sama dengan hari yang ditinggalkannya. Kalau tidak puasanya 3 hari ya diganti 3 hari. Tetapi kalau tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan menempuh perjalanan dengan sengaja tidak berpuasa, maka dia nanti akan diwajibkan mengganti puasanya itu 1 hari yang ditinggalkan dengan 2 bulan berpuasa berturut-turut. Berat sekali, ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, adapun bagi orang-orang yang sudah tidak kuat lagi melaksanakan puasa karena mungkin sudah sepuh, mungkin sudah sakit-sakitan, maka faidah itu tidak diwajibkan mengganti puasa, ya, tapi diperintahkan fidyatun, membayar denda. Apa dendanya? Ta'amu miskin, memberi makan seorang miskin. Jadi 1 hari yang ditinggalkan puasa oleh orang yang tidak kuat kalau melaksanakan puasa, maka dia diwajibkan membayar fidyah. Fidyah itu artinya denda karena tidak berpuasa, yaitu dengan memberi makan seorang miskin.
Lah memberi makannya itu ya sesuai dengan keseharian kalau kita makan. Ya kalau kita itu makan sehari 3 kali, kira-kira 1 hari 3 kali itu menghabiskan 30.000 misalnya, maka fidyahnya ya 1 hari yang ditinggalkan lebih kurang senilai 30.000 atau berupa makanan untuk 3 kali makan bagi seorang miskin, standarnya itu standar kita makan. Nah kalau orang tiap hari makannya enak-enak, kok fidyahnya cuma sedikit, ya tidak boleh. Fidyahnya harus sesuai dengan kebiasaan dia makan. Ya, diberikan kepada seorang miskin, boleh orangnya sama. Jadi 30 hari saya nggak puasa, nggak kuat lagi membayar puasa dengan berpuasa di bulan yang lain, maka saya membayar fidyah, memberi makan seorang miskin selama 30 hari. Orang miskinnya yang kita beri sama, boleh. Atau berbeda-beda juga boleh. Tapi dendanya kita dengan membayar fidyah, memberi makan seorang miskin dalam setiap hari puasa yang kita tinggalkan. Faman tatawwa'a khaira, tetapi barang siapa memberi lebih dari itu, nah tidak hanya untuk seorang miskin, lebih banyak itu lebih baik. Ya, faman tatawwa'a khaira, bahwa khairullah, maka lebih baik baginya, pahalanya lebih banyak. Tapi Allah masih mengatakan wa antasumu khairul lakum. Tapi sekiranya dia berusaha untuk membayar puasa dengan puasa, itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Jadi meskipun orang yang tidak kuat untuk berpuasa dia mengganti fidyah itu boleh, tapi kalau dia berusaha untuk berpuasa itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Ya. Jadi itu pengganti dari puasa, fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Tapi kalau bisa mengganti dengan puasa itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Maka ini masih bulan Ruwah. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya utang puasa, monggo diselesaikan. Ya, dulu sahabat Aisyah radhiyallahu an, istrinya Nabi itu, beliau kalau membayar hutang puasanya itu di bulan Sya'ban. Jadi tidak berpuasa karena haid. Syawal, puasa Syawal tidak bayar dulu. Puasa sunat dikerjakan. Tapi Aisyah ini membayar hutang puasanya di bulan Sya'ban, membarengi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Sya'ban Nabi itu banyak berpuasa. Ya, jadi kalau mau meniru Aisyah boleh. Jadi tidak bayar hutang puasanya dulu. Nanti puasanya bayarnya kalau sudah bulan Sya'ban, ya gitu. Boleh. Tapi jangan sampai kelewatan. Sudah Ramadan belum bayar hutang puasa, ya. Nah, jadi hutangnya puasa ini bulan Sya'ban diselesaikan, ya. Nah, jadi di dalam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keistimewaan. Maka Rasulullah mengingatkan, Ayyuhan nas, qad adzalaikum syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Wahai manusia,
akan segera datang kepadamu bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang di dalamnya Allah memberikan banyak barokah, kebaikan. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Dan di bulan itu ada satu malam yang lebih baik amal yang dilakukan daripada beramal 1000 bulan. Yang disebut Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu malam di saat pertama kali dahulu Allah menurunkan wahyu Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Jadi Al-Quran itu seluruhnya diturunkan di malam Qadar. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, sampai surat An-Nas, itu turun dalam satu malam. Ini yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dijelaskan oleh Nabi, unzilal Qur'an fi jumlatin wahidah. Inda Rabbil Izzah illa baitil Izzah fis sama'id dunya. Diturunkan Al-Quran itu fi jumlatin wahidah, dalam satu kesatuan yang lengkap. Lengkap, yaitu dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, sampai surah An-Nas. Urutan seperti itu yang kita baca hari ini dalam mushaf, itu urutannya seperti itu, turun di malam yang disebut malam Qadar. Turun dari mana? Inda Rabbil Izzah ila baitil Izzah fis sama'id dunya. Diturunkan dari sisi Tuhan yang maha mulia ke Baitul Izzah yang terletak di langit dunia. Ini yang disebut Nuzulul Quran atau Lailatul Qadar. Tsumma ja'ala Jibril yunazzilu ala Muhammadin. Nah, di kemudian hari malaikat Jibril itu menurunkan kepada Nabi Muhammad Bihiroin, yang pertama kali di Gua Hira. Bitadarut, secara berangsur-angsur, dimulai dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu di bulan Ramadan di Gua Hira. Nah, itu turunnya wahyu pertama. Tapi itu bukan Lailatul Qadar. Itu juga bukan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu turunnya seluruh wahyu Al-Quran. Nah, kalau turunnya ayat 1 sampai 5 itu baru turunnya surah Al-Alaq. Turunnya wahyu yang pertama, bukan turunnya Al-Quran. Kalau Nuzulul Quran ya turunnya seluruh wahyu Quran itu. Kapan? Allah menjelaskan fi lailatul qadar, atau dalam ayat lain fi lailatul mubarakah, di dalam malam yang penuh keberkahan. Nah, setiap tahun bertepatan dengan dahulu pertama kali Allah menurunkan Al-Quran dari Rabbil Izzah ila Baitil Izzah, itu akan datang kesempatan orang-orang yang beriman kalau beramal, nilai amalnya itu dicatat seperti beramal lebih dari 1000 bulan. Ya, itulah yang dikatakan
Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Di malam Qadar itu siapa yang melaksanakan amal kebaikan, maka dia akan mendapat ganjaran lebih baik dari beramal 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung tahun lebih kurang 83 tahun. Jadi asbabun nuzul ayat ini, satu hari Rasulullah SAW itu sedang bercerita kepada para sahabat bahwa dahulu di masa Nabi Musa itu ada seorang Bani Israel yang berperang membela agama Allah, mengangkat senjata selama 80 tahun. Jadi 80 tahun itu perang. Maka para sahabat Nabi ini kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, betapa hebat dan mulianya orang itu. Dia berperang membela agama Allah 80 tahun lamanya. Bagaimana kami bisa mulia seperti orang itu? Padahal umur kami tidak mungkin sampai seperti itu. Karena engkau telah bersabda, hasadu ummati minasitina ila sab'in, bahwa masa tua, masa panen umatku itu rata-ratanya 60 sampai 70 tahun. Lah kalau umur umatmu ini hanya sampai 70 tahun, ya tidak mungkin dari bayi sampai mati perang terus kan. Bagaimana itu dengan kemuliaan Bani Israel yang berperang saja 80 tahun? Bagaimana umat nabi-nabi terdahulu yang oleh Allah diberi umur panjang? Umatnya Nabi Nuh itu rata-rata umurnya 1000 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu itu pengen hidup 1000 tahun lagi, jadi umatnya Nabi Nuh. Ya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah itu ya kembali ke zaman Nabi Nuh. Zamannya Nabi Muhammad itu umatnya rata-ratanya minas sitina ila sab'in, hanya antara 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih itu bonus. Nah, bagaimana bisa mulia? Maka ketika para sahabat bertanya begitu, Allah menurunkan ayat ini. Ya, apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Umatnya Nabi Muhammad itu dapat keistimewaan, di mana dalam bulan Ramadan ada satu malam, kalau umatnya Nabi Muhammad ini melakukan amal kebaikan di malam itu, maka pahala amalnya lebih baik dari orang yang beramal 1000 bulan. Ya, jadi kalau sahabat Nabi Musa itu perang 80 tahun, umatnya Nabi Muhammad ini sholat malam bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dianggap sholatnya itu 83 tahun lebih. Nah, kalau setiap bulan Ramadan dia melakukan kebaikan bertepatan dengan Lailatul Qadar, misalnya saja sejak umur 40 tahun sampai mati umur 60 tahun, 20 tahun ketemu Lailatul Qadar sedang beramal baik, maka dia dicatat seakan-akan telah beramal baik 83 kali 20. Berapa? Itu lebih panjang dari umurnya umat Nabi Nuh, lebih banyak daripada amal yang dilakukan oleh umatnya Nabi Musa. Maka Lailatul Qadar ini hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu saja orang-orang yang beriman ini kalau bulan Ramadan senang sekali menunggu-nunggu. Yaitu salah satu yang ditunggu adalah datangnya Lailatul Qadar.
Sehingga nanti umur yang singkat ini bisa mempunyai kemuliaan yang luar biasa. Apalagi misalnya kita ini baru sadar mau beramal setelah pensiun. Wah, umur swidak tahun pensiun baru mulai sholat, baru mulai ngaji, mulai puasa. Tapi dia mati umur 70 tahun dan tiap Ramadan bertemu Lailatul Qadar, maka dia sangat beruntung. Berarti 10 kali 83. 830 tahun dianggap dia beramal baik terus-menerus. Inilah istimewanya bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Maka kita harus mempersiapkan diri. Nanti Ramadan malah ngelepus turu. Dianggap tidurnya 83 tahun, menturu. Nah, makanya Rasulullah SAW itu tidak pernah tidur di akhir Ramadan, beriktikaf di masjid. Tetapi sesungguhnya siapa saja yang melakukan kebaikan di mana saja, kalau bertepatan dengan malam Qadar. Jadi misalnya ibu-ibu itu di rumah mempersiapkan makan sahur untuk suami dan anak-anaknya. Pas malam Qadar itu dianggap dia sedang melakukan ibadah menyiapkan makan sahur selama 83 tahun. Jadi pahalanya besar sekali. Ya. Nah, tapi Rasulullah mengatakan supaya kita ini jelas bisa mendapat bagiannya dari Lailatul Qadar, Rasulullah bersabda begini: Man sholal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yang qudiya syahrul Ramadan faqad asoba Lailatul Qadar. Barang siapa yang sholat maghrib dan sholat isya dengan berjamaah di masjid atau di musola sepanjang bulan Ramadan, faqad asoba Lailatul Qadar. Dia pasti mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Karena pasti salah satu malamnya, maghrib isya itu ketemu Lailatul Qadar. Maka dianggap dia sholat berjamaahnya itu lebih dari 1000 bulan. Maka jangan sampai maghribnya dan isyanya tidak berjamaah ke masjid. Ya. Kalau ingin mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Nah sekarang bagaimana Pak, saya ini perempuan kadang kena haid, kebetulan pas di akhir Ramadan itu saya haid, tidak puasa, tidak sholat. Maka kalau dia sudah biasa berjamaah, ya, maka oleh Allah itu dianggap berjamaah. Allah menyatakan dalam surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Jadi orang-orang yang beriman dan biasa melakukan amal soleh itu, baginya pahala yang tiada putus. Kalau seseorang itu biasa melakukan kebaikan, kemudian dia ada halangan, tidak bisa melakukannya, maka dia tetap mendapat pahala seperti kebiasaan yang dilakukan. Jadi kalau kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu ini biasa jamaah maghrib isya di masjid, kemudian lagi sakit, maka ketika sakit ini dia tetap mendapat pahala sholat berjamaah sekalipun tidak berjamaah.
Karena kebiasaannya itu oleh Allah diberi falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, silakan nanti Bapak-bapak baca tafsir surat At-Tin. Itu dijelaskan maksud daripada falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi orang itu akan diberi ganjaran kebaikan sesuai dengan kebiasaannya. Misalnya ibu-ibu nih tiap malam tahajud. Setelah sepuh nanti nggak bisa tahajud. Maka setelah sepuh nggak tahajud itu tetap mendapat pahala tahajud seperti kebiasaannya ketika masih muda dan sehat. Tapi kalau orang nggak punya kebiasaan yang baik ya tidak dapat. Maka hendaknya kita membiasakan beramal soleh. Biasa kita ini tadarus Al-Quran. Maka ketika kita berhalangan tidak tadarus Quran, datang Lailatul Qadar, kita tetap mendapat pahala tadarus seakan-akan kita bertadarus 1000 bulan. Ya, maka marilah kita mulai besok sudah mulai membiasakan semua amal soleh supaya dicatat oleh Allah menjadi kebiasaan kita. Maka nanti sekiranya di malam qadar itu kita terhalang, mungkin ada yang haid, ada yang sakit, ada ini, tapi kita tetap mendapat asoba Lailatul Qadar, bagian dari Lailatul Qadar itu. Sehingga nanti umur kita itu dalam kebaikan yang panjang. Kemuliaannya melampaui kemuliaan umat-umat Nabi sebelumnya. Dan ini hanya dianugerahkan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada umat ini satu malam datang tiap Ramadan yang disebut Lailatul Qadar. Maka Ramadan itu selalu ditunggu oleh orang-orang yang beriman dengan segala kegembiraan, dengan segala kebahagiaan, bahkan sudah pada berdoa sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Tapi kalau orang yang tidak kuat imannya, mau Ramadan itu malah mengeluh. Wah, sarep poso meneh. Ya ora krasa ya yo wis sarep poso meneh. Sepertinya berat nih ya. Nah, kalau orang yang beriman tuh gembira sekali, ini mau Ramadan. Ya. Nah, maka mari kita sambut penuh kebahagiaan, kegembiraan Ramadan ini, mempersiapkan diri melakukan amal-amal soleh yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ya, selain berpuasa Ramadan, di dalam puasa itu lakukanlah makan sahur. Sahur itu waktu sepertiga malam yang akhir, itu disebut waktu sahur. Maka makan di sepertiga malam yang terakhir disebut makan sahur. Ya. Jadi diingatkan, sahur, bukan jam 12 malam sudah sahur, itu durung sahur. Sahur itu sepertiga malam yang terakhir, itu namanya sahur. Waktu sahur. Waktu di mana orang-orang yang beriman itu beristighfar kepada Allah. Yastaghfaruna bil ashar. Orang-orang yang beriman itu beristighfar, memohon ampunan pada Allah di waktu sahur. Sepertiga malam yang terakhir itu kita ini sebaiknya memohon ampunan pada Allah. Tapi di bulan Ramadan dianjurkan kita makan sahur, karena makan di waktu sahur itu makan yang diberkahi oleh Allah. Jadi persoalan kita ini nggak usah makan sahur saja kuat, bukan masalah, tapi ambil keberkahannya sekalipun sedikit,
kita makan untuk mendapat barokah. Makan di waktu sahur itu penuh barokah Allah. Nah, yang kedua, ya, kita dianjurkan untuk sholat malam. Ya, man taqarraba bi khoslatin minal khairi kama kaman ada faridotan fi masyiwah wa man ada faridotan fihi kama kaman ada sab'ina faridotan fi masyiwah. Di bulan Ramadan itu siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan yang sunat, maka ganjarannya seperti dia melakukan amalan yang wajib jika dibanding bulan yang lain. Dan siapa yang melakukan amalan yang wajib di bulan Ramadan itu pahalanya sab'ina faridotan fi masyiwah. Ganjarannya sebanding dengan 70 kali mengerjakan yang wajib di bulan yang lain. Jadi kalau kita sholat subuh di bulan Ramadan, ganjarannya itu 70 kali dibanding sholat subuh di bulan yang lain. Tapi kalau kita sholat malam di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan sholat wajib. Ya. Nah, maka di bulan Ramadan Allah memerintahkan kita untuk sholat malam. Ya, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syahrun ja'alanallahu siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawu'an. Maka di dalam bulan Ramadan itu siang harinya kalian diwajibkan berpuasa, di malam harinya kalian disunatkan mengerjakan sholat malam. Jadi sholat malam dilakukan karena di awal malam maka disebut tarawih. Tarawih itu artinya meruput. Karena sholat malam itu kan di akhir malam. Setelah tidur, bangun tidur kita sholat malam. Itu. Tapi di bulan Ramadan sesudah isya sholat malam. Itu disebut tarawih. Sholatnya meruput. Nah, tapi kalau kita tetap di akhir malam itu lebih baik. Cuman berat untuk melakukannya. Apalagi bersama-sama. Kalau di Jogokarian itu tarawih ada 2 gelombang. Ada tarawih yang reguler, ya, tarawih yang ba'da isya itu. Tapi juga ada tarawih yang dimulai jam 2 malam. Nah, biasanya yang jam 2 malam itu yang pesertanya sedikit. Kecuali di 10 hari terakhir itu banyak orang yang itikaf, nah itu banyak yang ikut. Tapi di awal Ramadan itu biasanya kalau tarawih akhir malam itu yang ikut sedikit. Padahal ya lebih utama sebetulnya kalau tarawih itu di akhir malam. Tapi coba dilakukan di masjid kita itu, sing rawuh sithik. Makanya diperuput wae bareng isya langsung, itu namanya tarawih. Ya, nah itu ganjarannya seperti mengerjakan sholat yang wajib, ya itu. Nah kemudian ada amal yang dianjurkan lagi, apa? Man fatara fihi shaiman. Barang siapa mau memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa fihi di dalam bulan Ramadan itu, lahu maghfiratan lidzunubihi wa raqabatin minan nar. Maka orang yang memberi buka puasa itu besok diampuni dosanya dan dibebaskan dari siksa api neraka, dan bahkan mendapat pahala puasa seperti pahala puasanya orang yang memakan buka puasanya itu tanpa mengurangi pahala orang yang makan buka puasanya tadi. Ya. Jadi utama sekali di bulan Ramadan itu kita memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Ya, saya punya pengalaman tahun 1993 itu saya pertama kali umroh bulan Ramadan.
Ya, sesudah asar itu saya mendarat di Bandara Madinah, terus saya menuju Masjid Nabawi. Barang-barang sudah saya suruh mengurus biro perjalanan untuk masukkan ke hotel. Saya membawa rombongan jamaah langsung menuju masjid untuk nanti berbuka puasa dan sholat maghrib serta isya sekalian. Begitu sampai halaman masjid, itu banyak anak-anak kecil itu berlari-lari dari dalam masjid, ya, mendatangi kami sambil membawa botol parfum. Saya pikir ini anak-anak ini jualan parfum. Ternyata tidak, cuman diolesi minyak wangi saja baju saya dan teman-teman itu. Itu tradisinya orang Arab memuliakan orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu dihormati, diberi wewangian. Kalau kita bertamu ke rumah orang Arab, kalau kita dimuliakan tuh dibakarkan ratus itu asapnya diberikan ke kita biar wangi ya. Nah itu namanya memuliakan, ta'zim ya. Nah begitu saya masuk Masjid Nabawi, ternyata sudah banyak orang berdiri di situ menunggu. Tangan saya langsung disaut begitu, digandeng, didudukkan. Ternyata lantai Masjid Nabawi itu yang karpetnya itu ditutupi plastik transparan itu. Di situ sudah gundukan-gundukan makanan seperti gunung-gunung kecil itu. Ada nasi mandi, nasi bukhori, nasi biryani, ada roti nan, ya, ada roti sarwa, ada yogurt, ada kurma segar rutop, ada wah macam-macam makanan itu enak-enak sekali itu. Saya dipegangi orang duduk di depan gundukan makanan itu, nggak boleh pergi, teman-teman juga begitu. Begitu adzan maghrib, orang ini nyuapi saya dengan kurma segar itu, wah diloloh untuk membatalkan puasa. Masya Allah, seger, enak. Setelah itu disuruh makan, karena memang lapar, perjalanan 10 jam penerbangan, ya makan, wah lahap sekali saya makannya. Masya Allah. Ya, selesai makan, ya itu karpetnya, ya tadi makanannya dikumpulin, plastiknya digulung, karpetnya bersih lagi, siap untuk sholat. Mau qomat itu orang tadi ngasih uang ke saku saya, telesep gitu. Saya takbir rakaat pertama sudah nggak khusyuk, penasaran gitu duit piro. Ya udah daripada mengganggu pikiran saya buka, ya batalkan dulu, dilihat, oh kok banyak, saya dikasih $200 Amerika. Masya Allah itu kalau sekarang berapa? Kali 15.000 saja ya. Nah maka selesai sholat maghrib, saya temui orang tadi. Kenapa kamu memberi uang saya banyak ini? Oh karena kamu mau makan buka puasa yang saya sediakan. Saya senang sekali karena saya akan dapat pahala. Orang tadi membaca hadis yang saya baca tadi. Man fatoroso iman fihi kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa raqabati minan nar. Barang siapa mau memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan itu baginya ampunan dari dosa-dosanya dan pembebasan dari api neraka. Bahkan dia dengan ekspresif menceritakan waktu itu Nabi kemudian diprotes oleh orang miskin, ya Rasulullah, wah enak jadi orang kaya dapat pahala besar dengan memberi makan buka puasa. Rasulullah mengatakan, kamu yang miskin beri juga buka puasa, hatta syurbatin ma'in. Sekalipun kamu itu hanya memberi buka puasa dengan seteguk air putih, au madaqatin labnin, atau sehirupan laban, sehirupan susu. Atau kamu hanya memberi sebutir kurma kering yang kamu miliki, maka kamu dapat kebaikan yang banyak. Nah artinya memberi buka puasa di bulan Ramadan itu pahalanya besar sekali. Maka orang itu di sana
berupaya untuk mencari orang yang mau makan buka puasa yang disediakan. Jadi kalau kita ke Madinah, ke Mekah, atau mungkin ke Mesir, ke masjid-masjid di Timur Tengah sana, kalau Ramadan, orang tuh rebutan memberi buka puasa. Kalau di sini rebutan mencari buka puasa. Nah, semangat sekali orang itu ingin. Belum tentu puasa saya ini sempurna. Tapi kalau saya memberi makan buka puasa, nah mungkin orang yang berpuasa itu sempurna puasanya, saya dapat pahalanya, saya diampuni dosanya. Maka orang itu berebut untuk menyediakan buka puasa. Ya. Jadi Masya Allah itu. Ya. Maka monggo kita berupaya. Sekalipun sedikit, coba ayo kita sediakan buka puasa. Ya mungkin bersama-sama jamaah di masjid kita kumpulkan, ayo kita adakan. Sekaligus nanti supaya orang-orang berbuka puasa di masjid berjamaah maghrib dan isya supaya dapat bagian Lailatul Qadar. Nah cerita saya tahun 93 itu saya sampaikan ke jamaah Masjid Jogokarian waktu itu. Terus saya ajak, ayo coba kita menyediakan buka puasa, kita ajak masyarakat berbuka puasa di masjid. Alhamdulillah, sekarang tiap hari kalau Ramadan itu ya, tahun yang lalu itu 3.500 piring kita sediakan, itu kurang sampai 5.000 piring satu hari. Karena 3.500 ditambah untuk relawannya itu berapa Pak Agus? 300 box ya. Belum lagi yang enggak kebagian kita sediakan kurma dan roti. Jadi sekitar 5.000 orang setiap sore itu datang ke Masjid Jogokarian untuk berbuka puasa. Sehingga anggarannya itu sekitar 2 miliar itu satu bulan untuk buka puasa. Tapi Masya Allah belum pernah kurang dan selalu saldo. Ya, saldonya juga banyak. Sampai kita ini membagi-bagi ke masjid-masjid yang lain. Kalau sudah hari 10 Ramadan itu kita hitung, wah sudah cukup ini, lebih kurang 2 miliar. Nah, saldonya itu kita kirimkan ke masjid-masjid mana yang mau mengadakan buka puasa. Itu ada masjidnya Mas Bakdo itu di daerah Jeblok. Ada sekitar 200-an masjid kebagian saldonya. Ya. Nah. Jadi ketika orang sudah mengerti, orang sudah paham keutamaan memberi buka puasa, itu orang berebut memberi buka puasa itu. Ya. Nah, suasana buka puasa itu menjadi suasana yang ya semarak dan syahdu di masjid itu. Sambil menunggu maghrib, ada ceramah, pengajian, nanti buka puasa, setelah itu jamaah maghrib itu sampai paling sedikit 5 kali. Karena Masjid Jogokarian itu hanya bisa untuk 1.350 orang, 2 lantai ini. Tapi yang datang sampai 5.000 orang buka puasa itu. Sehingga sholat maghrib itu bahkan sampai 7 kali. Ya. Kita menyediakan imamnya itu 5 orang bergantian, 5 kali mimpin sholat maghrib. Sampai hampir isya itu baru selesai semuanya melaksanakan sholat maghrib berjamaah bergantian. Masya Allah, ya, barokah. Ya, kemudian karena yang jamaah banyak itu tadi, insya Allah ada yang dapat Lailatul Qadar, maka kemudian cahayanya itu ya, Masya Allah, artinya Masjid Jogokarian itu masjid kampung, masjid kecil itu sampai dikenal di mana-mana, sebetulnya lebih banyak ya, mungkin karena berkahnya dari orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar karena berjamaah maghrib dan isya di masjid yang semula itu diajak berbuka puasa. Makanya buka puasanya di Jogokarian itu makan pakai piring.
Sebab kalau hanya snack, apalagi pakai dus, itu nanti malah wah sing sholat oke tak sholat neng omah wae, dusnya bawa pulang, tidak berjamaah di masjid ya. Nah, makanya untuk supaya orang itu makan bareng, selesai makan sholat berjamaah, maka memang rumusnya itu, jurusnya kami sediakan makan dengan piring. Sehingga yang bagian asah-asah bersih-bersih piring sama gelas itu 140-an orang itu. Ya, tiap hari itu ya. Tapi tadi barokah Masya Allah kita belum pernah kekurangan dana. Ya. Bahkan selalu berlimpah dananya. Berkahnya Ramadan itu Masya Allah. Nah, maka masjidnya kemudian terbawa menjadi masjid yang makmur, tidak hanya di bulan Ramadan. Nah, ini salah satu kuncinya kita mulai dengan menggerakkan buka puasa di masjid. Ya, jadi monggo Ramadan ini kita coba menyisihkan sebagian dari rezeki kita untuk memberi makan orang yang berbuka puasa. Kita ajak berbuka puasa di masjid bersama-sama. Dan ini bukan sedekah biasa. Makanya kalau salah memahami, dianggap buka puasa itu sedekah biasa, orang-orang kaya nanti nggak mau berbuka puasa di masjid. Wah, itu kan sedekah, hanya orang miskin. Tidak. Ya, kita memberi buka puasa pada orang kaya boleh. Itu seperti tadi Nabi merintahkan, sekalipun kamu itu hanya memberi syurbatin ma'in, seteguk air putih, au madakotin lapnin, atau sehirupan susu, au tamarutan, atau sebutir kurma, kamu berikan kepada yang berpuasa. Ya, jadi kalau di Mekah sana, di Madinah itu semuanya orang itu berusaha untuk bisa sholat maghrib isya berjamaah di masjid, makan berbuka puasa di masjid. Jadi tradisi berbuka itu tidak di rumah, di masjid. Maka makanannya kalau bisa di masjid enak-enak di sana itu, supaya orang pada berbuka di masjid. Ya. Nah kalau kita ini buka puasa di rumah, akhirnya apa? Sholat maghrib dan isyanya di rumah. Nah jadi kita coba ikuti sunnahnya Nabi, makannya di masjid. Ramadan itu buka puasa bersama di masjid. Ya maka nanti sholat jamaah maghrib, syukur langsung isya di masjid. Masya Allah ini akan banyak berkahnya. Ya, maka di tradisi di Madinah itu atau di Mekah saya bawa ke Jogokarian, berkembang sampai sekarang. Kalau Ramadan itu orang kaya, orang miskin, mahasiswa, dosen ngumpul makan semua di masjid. Masya Allah, barokah, nikmat itu. Ya, ribuan orang bersama-sama berbuka puasa. Kemudian timbul manfaat yang lain. Karena ramenya orang datang ke masjid, saya gunakan jamaah, ayo ini ada kesempatan banyak orang jualan untuk nambah lauk berbuka. Maka kita adakan pasar sore Ramadan. Sejak asar itu sudah mau beli apa saja, dari sate koyor sampai ayam bakar ada semuanya itu. Lebih kurang sekarang ini 400 pedagang kalau sore itu. Omsetnya itu sebulan lebih dari 7,5 miliar tuh. Ya. Akhirnya barokah Ramadan itu menjadi meriah, semarak, ya, menjadi berkah. Semuanya bisa mendapatkan kemanfaatan, Ramadannya menjadi semarak. Dan ini kita rintis dari sederhana tadi, dari membiasakan mengikuti sunnah Nabi, memberi buka puasa dan berbuka puasa bersama di masjid. Mari kita tradisikan. Jangan buka puasa di rumah. Kalau kita punya makanan yang enak, kita bawa bersama-sama di masjid, dinikmati bersama. Wah, itu lebih barokah ya. Nah, masing-masing keluarga membawa ya. Nah, kalau di Jogokarian ya kita buat standar aja, satu porsi 15.000 lah kira-kira begitu untuk buka puasa. Ya Masya Allah ya. Itu bisa kita nikmati
orang ya makan, tapi dia juga memberi, dia juga menikmati, ya, sehingga kegairahan berbuat di bulan Ramadan kebaikan itu terasa sekali. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan Ramadan tahun ini Allah masih memberi umur dan kesehatan, Allah memberi kelapangan rezeki, ya, sehingga kita bisa melakukan banyak kebaikan. Ya. Dan jangan lupa mulai sekarang kita sempatkan bertadarus Quran, sehingga di bulan Ramadan nanti kita bisa menghatamkan Al-Quran. Ya. Tapi biasanya kalau mulai tadarus baru awal Ramadan itu nggak akan bisa hatam itu ya. Tapi kalau sebelum Ramadan kita sudah membiasakan tadarus, maka nanti Ramadan itu bisa hatam 1-2 kali. Itu juga nikmat yang luar biasa ketika kita bisa menghatamkan bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan taufiknya kepada kita, sehingga kita ringan melaksanakan kebaikan. Dan sekiranya Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir dalam hidup kita, mudah-mudahan kita mendapatkan akhir yang husnul khotimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kurangnya mohon dimaafkan. Aqulu qauli hadza wa nastaghfiruh. Innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo kalau mungkin ada yang ngersake mundut periksa, monggo kalau masih ada waktu silahkan yang mau bertanya. Atau berdoa. Oke. Monggo kita berdoa bersama. Saya bacakan doanya, panjenengan membaca amin. Kita awali dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'im wa saqam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna bil husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar
ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, matur kepada Bapak Kiai Haji Bapak Ustaz Muhammad Yasir. Mugi-mugi sedaya sama saged ngamalaken menapa ingkang dipun aturaken oleh Bapak Ustaz Muhammad Yasir. Amin. Ati salajengipun sumede sawetawis ingkang wonten bagian iring kilen saged mendhedharan bakso ingkang sampun cumawis wonten sak jiwanipun jamaah. Lajeng ingkang wonten iring kinten